Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sena Susilawati, NIM 22308111186. Perkenalkan, nama saya Dewanggara Madanu dengan NIM 2230811187. Perkenalkan, nama saya Rizal Gunawan Utama dengan NIM 2230811151. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami untuk kelompok 6 akan menjelaskan mengenai strategi sumber daya manusia dalam bisnis. Di sini ada pengertian. Strategi adalah proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan itu dapat tercapai. Menurut pendapat dari Handoko, bisa dikatakan sumber daya manusia atau SDM merupakan penarikan, seleksi, pengembangan, pemeliharaan, dan penggunaan sumber daya manusia untuk mencapai titik tujuan individu maupun organisasi. Lalu berikutnya ada tujuan. Adanya strategi SDM dalam bisnis yaitu untuk mengoptimalkan potensi setiap individu di organisasi. Dalam hal ini ialah karyawan untuk dapat memberikan kontribusi dalam pekerjaannya demi mencapai tujuan perusahaan dengan lebih efisien. Oke, selanjutnya bentuk-bentuk strategi. Yang pertama ada perencanaan sumber daya manusia. Di sini adalah proses strategis di dalam perusahaan, di mana perusahaan akan mengidentifikasi dan menganalisis secara mendalam terhadap kekuatan maupun kelemahan dari tenaga kerja yang sudah ada. Nah, hal ini diperhatikan mencakup penilaian tentang keterampilan, kinerja, potensi pengembangan karyawan, dan juga faktor eksternal. Selanjutnya ada rekrutmen dan seleksi, di mana ini adalah proses perusahaan untuk menarik dan memilah sumber daya kandidat terbaik untuk posisi yang tersedia dengan bidang yang ditekuni. Dengan mendapatkan karyawan yang sesuai dengan kualifikasi dan dapat beradaptasi serta berkontribusi secara positif terhadap tujuan perusahaan. Hal itu akan mendorong pembentukan lingkungan yang harmonis di dalam tim di perusahaan sehingga mampu meningkatkan produktivitas, kepuasan kerja, dan pencapaian tujuan perusahaan. Selanjutnya ada pelatihan dan pengembangan, yang mana ini adalah proses integral yang dirancang untuk meningkatkan kapasitas karyawan, baik dalam hal keterampilan, pengetahuan, kompetensi individu, dan pencapaian perencanaan jalur karir. Dengan adanya pelatihan dan pengembangan ini, itu diharapkan mampu untuk memperbaiki kepuasan kerja, mengurangi tingkat turnover, dan memiliki tenaga kerja yang terampil serta termotivasi untuk menghadapi tantangan bisnis di masa depan. Selanjutnya ada manajemen kinerja, yang mana ini adalah proses sistematis untuk menilai dan mengelola kinerja karyawan dengan tujuan untuk memastikan bahwa mereka itu mencapai dan melampaui tujuan dari organisasi atau perusahaan. Selanjutnya ada kompensasi dan tunjangan, yang mana ini adalah fokus pada pengaturan gaji, bonus, dan berbagai manfaat lainnya yang diterima oleh karyawan. Nah, sistematika ini kalau misalkan dikelola atau diatur dengan adil serta efektif, maka mampu menjaga rasa loyalitas karyawan sehingga karyawan merasa puas, terus mencegah karyawan dari berpindah ke perusahaan lain. Selanjutnya ada budaya dan lingkungan kerja. Nah, hal ini akan menciptakan atau memelihara nilai-nilai, norma, dan praktik yang mendefinisikan cara kerja perusahaan. Misal contohnya, cara berinteraksi atau proses penyelesaian tugasnya, terus mendukung adanya inovasi dan komunikasi yang terbuka. Baik, selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi penyusunan rencana SDM. Nah, ada beberapa faktor, baik secara internal maupun eksternal, diantaranya ada 5. Yang pertama itu faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan ini adalah kondisi eksternal seperti ekonomi, sosial, politik, teknologi, dan persaingan pasar yang mempengaruhi kebutuhan tenaga kerja, seperti perubahan tren, ataupun industri dan regulasi dari pemerintah. Selanjutnya, yaitu rencana strategis organisasi,
yang mana rencana ini adalah rencana jangka panjang perusahaan, seperti ekspansi bisnis atau inovasi yang menentukan kebutuhan sumber daya manusia, termasuk adanya rekrutmen, adanya pelatihan, ataupun pengurangan staf untuk mendukung tujuan strategis. Nah, selanjutnya adalah struktur kelembagaan, yang mana di sini adalah susunan organisasi seperti hierarki, adanya departemen, dan alur kerja, yang mana nanti akan mempengaruhi bagaimana rencana sumber daya manusia ini akan disusun, misal untuk menyesuaikan jabatan atau tanggung jawab karyawan. Selanjutnya ada ketersediaan dana dan sistem anggaran, yang mana anggaran ini dialokasikan untuk sumber daya manusia, termasuk seperti tadi gaji dan adanya pelatihan, kemudian benefit atau membatasi kemungkinan implementasi rencana tergantung pada efisiensi anggaran dari perusahaannya akan seperti apa. Selanjutnya ada faktor lingkungan organisasi. Nah, organisasi ini kondisi internal seperti di budaya kerjanya seperti apa, terus motivasi karyawannya, dan hubungan antar departemen atau hubungan antar divisi seperti itu, yang mana ini akan mempengaruhi efektivitas rencana sumber daya manusia seperti retensinya dan produktivitas dari tim, seperti itu. Kemudian ada dampak strategi SDM dalam bisnis terhadap kemajuan tujuan perusahaan. Yang pertama ada peningkatan produktivitas dan kinerja. Rekrutmen yang tepat sasaran dan pelatihan yang berkelanjutan meningkatkan keterampilan karyawan, sehingga output kerja lebih efisien. Ini mendukung tujuan seperti pertumbuhan pendapatan dan pengurangan biaya operasional. Kemudian yang kedua ada inovasi dan adaptasi. Pengembangan karyawan melalui program seperti mentoring atau pendidikan mendorong kreativitas, membantu perusahaan beradaptasi dengan perubahan pasar dan mencapai tujuan jangka panjang seperti ekspansi bisnis. Kemudian yang ketiga ada retensi dan kepuasan karyawan. Strategi seperti kompensasi, adil, dan budaya kerja positif mengurangi turnover, menjaga stabilitas tim, dan mendukung tujuan keberlanjutan perusahaan. Kemudian yang keempat ada keunggulan kompetitif. Sumber daya manusia yang kuat membangun reputasi perusahaan sebagai employer of choice, menarik talenta terbaik, dan mendukung dominasi pasar. Perusahaan Toyota menggunakan sistem Kaizen dan pengembangan berkelanjutan. Perbaikan terus-menerus melalui pelatihan karyawan di semua level, termasuk suggestion system di mana ide karyawan dihargai. Strategi ini terintegrasi dengan manajemen kualitas total. Hal ini berdampak pada peningkatan efisiensi produksi dan mengurangi cacat produk, dan mendukung dominasi pasar global, penjualan 10 juta unit per tahun. Ini berkontribusi pada keberlanjutan selama krisis, dengan laba bersih 28 miliar dolar. Rujukan buku The Toyota Way oleh Jeffrey Lickers tahun 2004 yang menguraikan studi kasus berdasarkan observasi lapangan. Artikel Journal of Operation Management oleh Spear and Bowen tersedia di ScienceDirect. Kemudian yang terakhir ada kesimpulan. Strategi SDM dalam bisnis merupakan proses penentuan rencana jangka panjang oleh pimpinan puncak untuk mengoptimalkan potensi karyawan melalui pengembangan keterampilan dan tujuan meningkatkan kontribusi individu demi efisiensi pencapaian tujuan perusahaan. Bentuk-bentuk meliputi perencanaan SDM, rekrutmen dan seleksi pelatihan, dan pengembangan, manajemen kinerja, kompensasi, serta budaya kerja yang dipengaruhi oleh faktor internal seperti struktur organisasi dan anggaran, serta eksternal seperti ekonomi dan persaingan pasar. Dampak positif terhadap kemajuan perusahaan, termasuk peningkatan produktivitas, inovasi, dan retensi karyawan, dan keunggulan kompetitif sehingga mendukung pertumbuhan pendapatan, adaptasi pasar, dan dominasi bisnis. Kemudian ada beberapa sumber referensi dalam PPT ini. Yang pertama ada buku manajemen sumber daya manusia dari teori ke praktik. Kemudian buku membangun dan mengembangkan human capital unggul melalui pendidikan kinerja dan produktivitas kerja di era industri 4.10. Kemudian ada buku manajemen sumber daya manusia dan buku human resource management dan artikel Why We Works. Terima kasih.